Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini sudah ngantuk. Kalau jamaah sudah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Saya cuma mancing. La ilaha illallah. Jual mahal dong. Boleh diulangi lagi salaman saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina. Kok Muhammad semua? Ibrahim. Ulang lagi. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidun. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibu Haji Zainab, Masya Allah, hebat, lebih hebat Ibu Haji Zainab dibanding saya, karena dia bisa mengumpulkan jamaah seperti sebanyak ini. Masya Allah, tabarakallah, bisa hati kita itu menyatu, luar biasa. Tapi yang datang ini masalahnya, mengapa semua ini nenek-nenek? Mengapa tidak ada? Ya Allah, anak gadis selesai. Hah? Tadi yang di sini di mana dia? Suruh duduk balik di sini supaya enaklah, supaya bisa dipanggang. Bukan ini, yang tadi. Hah? MC. Lalu kemudian kepala desa, kepala kantor yang berkepala ataupun enggak berkepala. Mudah-mudahan insya Allah semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di luar ini. Bapak kenapa duduk di luar? Hah? Tidak ada tempat? Ini, di atas kebun ini. Lalu kemudian kepada dokter, siapa nama dokter itu? Hah? Dr. Heri Ustaz. Dr. Hari. Dr. Heri Ustaz. Oh, Eri. Iya, kok kayak unggas kalian tuh. Ustaz Eri, namanya Dr. Eri Ustaz, gitulah, oke? Jangan sampai ngeluarin matanya. Kaget saya. Lalu kemudian kepada dokter-dokter yang bawa suntik. Hah? Kalau bawa suntik lah orang-orang yang tidak mau ngaji tuh. La ilaha illallah. Lalu kemudian kepada bapak-bapak yang ada di sini. Mengapa jamaah perempuan itu lebih banyak dibanding bapak-bapak? Karena kebanyakan ahli surga yaitu adalah ibu. Kalau bapak entahlah ahli surga, entahlah ahli neraka, tapi pasti ahli hisab. Ahli hisab Pak? Hah? Nah, tidak. Lalu kemudian semua yang ada di sini, mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya,
Tadi saya dengar bahwa saya mulai ceramah itu agak-agak sebelum asar, tapi saya minta didahuluin, dimajukan sedikit. Mengapa? Karena saya lapar. Inilah yang ditaruh di sini. Lapar saya. Setelah sholat Jumat saya bilang ke Kang Azwar, "Bang, kapan makan?" Katanya, "Nanti, Syekh." "Di mana?" "Di acara." "Jam berapa makan?" "Asar." Nyampe sini kata kakak, silahkan Syekh masuk." Saya nengok ke piring, oh makanan enak nih. Ternyata disuruh duduk di sini Syekh. Di dalam, di depan saya itu banyak kue-kue. Biasanya kalau saya datang ke acara, kalau ada kue-kue itu diambil sama saya, ditaruh di sini. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Tapi tadi saya itu nggak bisa ngambil banyak. Mengapa? Karena ada dokter, ada Bu Haji Zainab, ada kepala desa. Tiga-tiganya menengok saya. Macam mana saya ini ngambil kue, Allah? Itu mereka manusia apa malaikat? Kok menengok saya kayak gini? La ilaha illallah. Mudah-mudahan mereka panjang umurnya insya Allah, banyak amalnya insya Allah, dan insya Allah sama-sama kita itu pergi ke Mekah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ketika saya datang di sini, saya itu terharu sekali dengan ibu-ibu ini yang pandai hadroh. Ini yang hadroh yang tadi ya, tik-tak, ya. Nah, inilah yang namanya emak-emak keras. Dari mana saya tahu bahwa mereka itu emak-emak keras? Karena mereka itu mukul duf. Coba lihat tangannya mereka, lebih keras daripada tangan saya. Tapi masya Allah, saya itu bangga. Mudah-mudahan insya Allah yang di sini insya Allah bisa menjadi ahli surga kita ini semua. Amin ya rabbal alamin. Saya buka acara ini dengan lagu, boleh? Yuk, mana itunya? Kok dikumpulkan? Belum selesai. Ayo kita bareng. Gak mau duit sama saya. Nah, siapkan dulu. Saya akan buka ayat. Saya akan buka apa ini? Saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kalau ada orang ngaji ibu, katakanlah Allah. Naik sedikit suaranya. Suara tadi itu suara orang yang banyak hutang. Allah. Naik. Bisa? Ini orang Sunda semua. Kumaha damang? Ontos makan? Ontos nikah? Ulang lagi. Naiklah suaranya. Jangan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga ikut. Oke? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Itu terpaksa itu. Allah. Jangan kayak gini. Pelan-pelan. Allah. Pelan-pelan, lembut-lembut, naiklah. Satu, latihan. 1, 2, 3. Ulang lagi. Mengapa cuma ini? Ketawa mulu. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Gimana suara saya indah? Kalau suara saya aja itu indah, apalagi kalau engkau hidup sama saya, lebih indah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah al-yawmal akhir. Yang tadi berkata maaf, ini tempatnya sempit, ini tidak sempit, justru ini luas. Buktinya mereka datang ke sini, walaupun itu sempit, tapi hatinya terbuka. Benar kan? Karena kebanyakan banyak orang-orang kaya yang rumahnya besar sekali, tapi hatinya sempit. Benar kan? Maka lebih enak duduk di sini kan? Tapi jangan lama-lama, nanti gosong. وذكر الله كثيرا. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita insya Allah bisa menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian sudah siap? Sudah ibu? Mainkan, ayo dengan satu suara. Al-qalbu mutayyam bi taha nabi ya nabi wa salla wa sallam ala taha nabi ya nabi nabiyina mukarram nabiyina musharraf taha al-arabi. Apa artinya al-qalbul mutayyab atau al-qalbu mutayyab? Hati kita ini akan condong kepada orang yang kita suka, akan condong kepada orang yang kita cinta. Benar kan? Kalau kita cinta, suka sama Nabi, berarti kita itu hafal siapa keluarganya Nabi, siapa keturunannya Nabi, bahkan tahu apa sunnahnya Nabi, apa aja juga sifat-sifat Nabi. Benar kan? Coba kalau kita suka sama Syarukan, kita juga mesti ikut juga sama dia. Benar kan? Nah, di sini ibu-ibu hafal lagu-lagu India? Bohong. Coba saya tes. Hamko hamisi curalo Dil mi hari zeno valo. Kalau kita cinta sama Syarukan, kita akan masuk bersama Syahrukh. Nah, kalau kalian cinta sama Nabi, maka ikutlah juga sama Nabi. Itulah kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Kita itu akan ikut sama orang yang kita cintai, sama orang yang kita suka. Kalau memang benar kita itu suka sama Nabi, maka harus sering-sering mengkaji apa yang harus dilakukan sama kita, yaitu adalah tentang sifat-sifat Nabi dan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi yaitu adalah tata cara minum. Boleh saya mencontohkan? Boleh enggak? Nih dia.
Nabi kalau minum kayak gini. Nabi kalau minum kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum 3 nafas. Berapa nafas? Dari tadi saya berapa nafas? Kita kalau minum kayak sapi. Benar kan? Orang yang minum dengan tangan kiri berarti dia itu kerasin suaranya supaya dia tersinggung. Orang yang minum dengan tangan kiri berarti dia yang tersinggung dengan ceramah saya berarti dia bukan kata saya. Tersinggung lah kakak. Nah, itulah sunnah Nabi yang pertama. Sunnah Nabi yang kedua yang sudah hilang, tata cara Nabi makan kurma. Ini dia sunnah Nabi ini yang kedua sudah hilang. Ini jangan berkata jijik ya, oke? Supaya paham. Nabi kalau makan kurma kayak gini. Tapi tata cara Nabi mengeluarkan biji kurmanya kayak gini. Diletakkan di sini. Sudah tahu? Sudah kelihatan? Sudah Ibu? Diletakkan di sini. Hikmahnya apa? Supaya bisa mengambil yang baru. Serius? Ya Allah, ini jamaah. Demi Allah. Makan kayak gini, mengeluarkan kayak gitu. Nah, beginilah cara Nabi mengeluarkan biji kurma. Kita kalau mengeluarkan biji kurma kayak gini. Banyak kayak gitu. Jijik sekali. Kayak gini, Pak. Silakan Syekh, makan Syekh. Ketuk kepala kamu ini. Jijik sekali. Makanlah yang benar. Oke Bu? Oke Pak? Jangan nanti pas makan. Iya Syekh. Gimana Syekh? Syekh dari makan lah. Ketuk kepala. Nah, keluarkanlah kayak gini. Oke? Nanti dimakan. Lalu kemudian sunnah Nabi yang ketiga, Nabi kalau datang ke suatu acara, Nabi itu selalu datang dalam keadaan senyum. Apa? Senyum. Ini banyak jamaah yang saya tahu itu orang Indonesia, orang yang paling ramah tamah dan tata krama dan suka senyum. Itu nama orang Indonesia di Makkah, harum sekali. Tapi ketika saya datang di sini, ada jamaah juga yang menengok saya kayak gini. Entahlah apa salah saya sih itu. Kalau datang ke suatu tempat minta tolong senyum. Apa? Coba senyum semua. Coba nampain giginya. Ada juga yang tidak bergigi. Nabi kalau senyum, nah lihat, Nabi kalau senyum kayak gini, 2 gigi ini nampak. Hatta banat nawajidahu, itulah bahasa Arab. Nah, 2 gigi ini nampak. Itu kalau orang sehat seperti Nabi. Nah, Nabi itu kalau tertawa, kalau senyum kayak gini. Apa itu? Hah? Azan? Bukan asyam. Azan? Menggoda itu. Azan. Oke, Bu? Kan Nabi kalau senyum kayak gimana? Kayak gini. Kita baru punya jabatan, senyumannya kayak gimana? Bapak dari mana? Bapak jadi wali kota? Bapak jadi bupati? Sombong kan? Benar kan? Rata-rata orang sombong apa senyumannya kayak gini kan? Coba kalau ibu-ibu, kalau senyumannya bukan seperti bapak-bapak, bukan seperti Nabi, lebih parah daripada Nabi. Apa? Begitulah kalau senyum orang ibu-ibu. Benar kan? Saya tipe Ustaz
Saya tipe ustadz yang nggak bisa isi ceramah lalu membawa jamaah itu menangis, nggak bisa. Saya tipe ustadz yang suka membawa jamaah itu bahagia. Mengapa? Khususan ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini saya sudah lihat mereka itu sering tersiksa di rumah. Sudah di rumah nangis, di jalan menangis, di mobil nangis, datang ke pengajian. Nggak enak, nggak tega saya. Maka harus bahagia. Karena ini sudah adzan, orang yang berbicara di saat adzan dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita jangan banyak bicara, dengarkanlah adzan dulu. Oke? Doa setelah mendengar azan. Hafal semua? Walaupun tidak hafal, pura-pura hafal. Yang penting mulutnya bergerak. Oke? Kayak gini. Ayo baca dengan satu suara. La ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalati ati sayyidana al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sampai mana saya tadi? Senyum. Oke Pak, sering-sering senyum, sering-sering senyum ibu, minta tolong. Pergi kemana kau berada, ke kantor, ke rumah tetangga, kemanapun berada, sering-sering senyum. Jumpa sama ustaz, jumpa sama tukang parkir, jumpa sama orang gila. Engkau gila? Sering-sering senyum. Oke Bu. Lalu kemudian sunnah Nabi yang keempat, yaitu adalah
kalau datang ke suatu tempat maka harus sering-sering salam. Banyak yang WA-an sama saya kayak gini, aswarber. Apa ini? Kok aswarber? Harus salaman secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam itu artinya doa. Coba artikan Assalamualaikum, selamat bagi engkau. Warahmatullah, rahmat bagi engkau. Wabarakatuh, berkah bagi engkau. Itulah artinya salam. Berarti salam itu baik apa tidak? Ingin dapat doa yang baik enggak? Ingin kan? Maka harus sering-sering salam. Dan kalau mau salaman sama orang itu harus sempurna, ibu, harus sempurna, pak. Karena banyak orang yang salaman kayak gini. Sini, Pak. Nah, sini. Nih lihat. Adik, jom. Nih, lihat. Ada yang salaman sama saya kayak gini. Bukan cewek, bapak banyak. Ada juga yang ujung jari. Ini bukan salaman, Pak. Ini namanya ngasih amplop. Dan saya tiba Ustaz yang nggak nerima amplop, langsung transfer. Kalau mau salaman sama kawan itu harus kayak gini. Nah, makin lama salaman kita, makin tetes menetes dosa-dosa kita. Masya Allah, itulah kata Nabi, ma min muslimain. Ada dua muslim yang taqiyan, bertatap muka. Kalau salaman sama kawan itu harus bertatap muka. Sekarang banyak orang kalau mau salaman kayak gini. Salaman di sini, lalu dia nengok kayak gini. Ustaz di mana? Oh, ya, Ustaz. Benar kan? Maka minta tolong jangan salaman kayak gitu. Ibu-ibu, boleh minta tolong? Boleh, jangan tersinggung ya. Yang lagi makan stop dulu. Saya lapar juga. Wallahi saya lapar. Saya belum sarapan. Wallahi belum sarapan, belum makan siang. Tahan dulu, saya juga lapar. Kalau jumpa sama orang tua, di sini mana orang tua nih? Kamu dulu, sini Pak. Kalau jumpa sama orang sepuh, Nabi mengajarkan kalau jumpa sama orang sepuh ciumannya di sini. Kalau ciumannya di sini namanya ta'adduban. Apa namanya? Apa artinya ta'adduban? Penghormatan. Apa? Kalau ciumannya di sini namanya tabarrukan. Apa artinya tabarrukan? Minta keberkah. Kapan kita salaman cium di sini sama orang tua atau sama guru? Karena banyak yang salaman sama saya kayak gini. Assalamualaikum Ustaz. Ada juga yang nempelkan pipinya kayak gini. Salah itu. Kalau jumpa sama guru, sama ustaz, ciumlah di sini. Nah, kayak gini. Kok bau rokok, Pak? Nah, kalau jumpa sama orang tua, ciumannya di sini ya. Mau diajarin lagi? Nah, boleh juga di sini. Ibu-ibu ketawa ya. Wah ya. Kalau jumpa sama orang tua atau sama guru, boleh di sini, boleh di sini. Kok bau ikan, Pak? Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin ya rabbal. Maaf ya. Oke guys. Oke Misti. Minta tolong ajarkanlah anak-anaknya itu upin-upin itu. Banyak yang tidak tahu sah. Nah, kalau kita memang benar cinta, suka sama Nabi, lakukanlah apa yang diberitakan oleh Nabi. Lalu kemudian minta tolonglah. Apa ini Allah? Banyak mobil, banyak motor, banyak suara di sini. Kalau apa ya? Sampai mana saya ini? Senyum, salam, minum, makan. Yang kelima yaitu adalah wudhu. Nabi mengajarkan kalau mau ngambil air wudhu
Tengok sini aja deh. Bercanda. Kalau mau ngambil air wudhu khusus tangan, Nabi mengajarkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Benar kan? Sekarang banyak upin-upin yang ketawanya yang wudhunya kayak gini. Benar kan? Salah itu. Siapa yang ngajarin mereka? Orang tua lah. Maka minta tolong ajarkanlah secara apa hikmahnya Nabi mengajarkan ambil air wudhu dari atas ke bawah? Supaya air itu masuk ke dalam kuku. Kata Nabi, "Aghfaraka kukumu, fa inna syaitana yaq'udu ma qala minha." Karena sesungguhnya setan suka sembunyi-sembunyi di dalam kuku. Kalau air wudhunya tidak masuk ke dalam kuku, wudhunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kalau ibu-ibu minta tolonglah, jagalah kukunya. Tapi saya itu paling jijik kalau lihat laki-laki yang kukunya panjang. Di sini panjang, di sini panjang. Lalu dia foto-foto sama saya kayak gini. Ustaz, orang yang suka foto-foto kayak gini, berarti dia itu sudah berkawan sama setan. Karena tanda kepalanya setan kayak gini. Nah, ini dia qornai asyaiton. Nah, makanya bapak-bapak jangan foto kayak gini. Oke? Nah, ibu-ibu nanti setelah selesai acara, kalau mau foto sama saya jangan foto-foto kayak gini juga. Ini tahu apa artinya? Ini artinya jadikanlah saya yang kedua. Jangan foto-foto kayak itu. Oke, Bu? Minta tolonglah, perhatikanlah tata cara wudhunya. Banyak yang masuk neraka gara-gara wudhunya salah. Perhatikanlah, bisa banyak, wallahi banyak. Lalu kemudian yang keenam, tata cara pipis. Oh, gimana Bu? Boleh saya mencontohkan supaya paham. Ibu-ibu jangan nengok. Tutuplah matanya. Tutup. Gini. Nah, ajarkanlah kepada anaknya supaya paham. Oke? Oke, Bu? Khususan laki-laki. Banyak laki-laki kalau mau masuk ke WC kayak gini. Banyak kan, Pak? Ada juga yang masuk ke WC main HP. Benar kan? Benar enggak, Pak? Bapak-bapak yang tahu. Ada juga yang mau masuk WC kayak gini. Itu suaminya. Salah itu. Kalau mau pipis, nih lihat. Khusus laki-laki. Abang-abang, perhatikan ya. Wah. Kalau mau pipis, ini di depan, ini di belakang. Nah, lihat. Kelihatan? Apa? Kaki saya. Oh. Ini ajarannya Nabi. Mau diajarkan enggak? Kalau tidak mau, saya juga enggak mau duduknya gini. Takut ada yang beres. Nah, Nabi mengajarkan kalau pipis kayak gini. Setelah selesai dari posisi ini, gantilah posisi kayak gini. Nah, setelah pipis ngapain? Salah. 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 Maksa. Mendehem itu orang yang punya jabatan. Batuklah 3 kali dari perut. 3 kali dari perut. Batuklah 3. Setelah itu baru cebok, lalu baru bersihkan air, bersihkan pipisnya. Oke, Bu? Ini semua ajarannya Nabi, bukan ajaran saya. Lalu minta tolong, perhatikanlah tata. Enggak apa-apa jatuh di sini, asal enggak jatuh cinta.
Oke Ibu, bisa? Baliklah ke rumah, ajarkanlah anaknya tata cara pipis, tata cara wudhu. Perhatikan, banyak yang masuk neraka gara-gara pipis, gara-gara wudhu. Lalu kemudian tentang sholat, bapak-bapak khususan, banyak kesalahan bapak ketika jadi imam. Ada bapak-bapak kalau sholat kayak gini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau sholatnya macam ini, nanti makmum-makmum akan mendahului imam. Orang yang suka mendahului imam, nanti mukanya pada hari kiamat menjadi muka keledai. Faham? Kapan kita itu takbir? Yang artinya sallu kama ra'aitumuni usalli, yaitu adalah sholatlah sebagaimana saya sholat, yaitu adalah bergeraklah dulu baru baca takbir. Nih, supaya faham. Mau sujud, Allahu Akbar, bergeraklah dulu baru baca takbir. Ini khusus laki-laki. Semua yang ada di sini itu akan menjadi imam, entah jadi imam masjid, entah jadi imam rumah tangga. Kalau mau bangun dari sujud, bangunlah dulu, bergeraklah dulu baru baca takbir. Allahu Akbar. Paham insyaallah Pak? Paham insyaallah Ibu? Dan kemudian paling penting yaitu adalah jangan suka mendahului imam di saat membaca Al-Fatihah. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Keledai. Jangan suka mendahului imam. Kapan jemaah membaca amin? Ketika mendengar suara A, baru semua baca amin. Oke? Ayo. Kata Nabi, man wafaqa ta'minahu ta'minal imam. Siapa yang aminnya sama seperti aminnya imam, maka apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulang lagi supaya paham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bayangkan kalau menantunya ibu kayak gini. Bahagia enggak? Maka kalau ingin cari menantu, tidak usah jauh-jauh. Ini saya ada. Saya masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih berlaku. Ibu tahu usia saya berapa? Tahu? Saya kelahiran 96. Brownish, berondong manis. Masih laku saya. Kalau di sini tidak. Berapa usia saya? 27. Muda sekali. Jangan karena saya itu berewaan, jangan karena ibu itu melihat saya itu berewaan lalu disangka saya itu sudah tua. Enggak. Di Makkah itu kalau ada laki-laki yang tidak berewaan, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau ada laki-laki yang tidak berewaan dipanggil bencok. Itu di Makkah. Kalau di Indonesia yaitu adalah kalau tidak rokok berarti beda budaya. Tapi saya tidak suka rokok untuk menjaga diri, untuk menjaga bau mulut. Karena saya tidak suka bau mulut, jijik sekali. Saya tidak suka. Apalagi kalau ada orang, what's up? Bapak sudah sikat gigi belum, Pak? Jangan sikat gigi dulu baru datanglah di sini. Saya nggak bisa. Maka minta tolong jagalah bau mulutnya. Oke Bu, oke Pak. Saya nggak bermaksud ke siapa-siapa. Tapi kita ini suka wangi-wangi, suka harum-harumi, benar kan? Maka jagalah. Lalu kemudian sampai mana saya ini? Wudhu, pipis, senyum, makan, minum, sholat sudah. Salam. Ada orang-orang kalau mau salam di saat sholat kayak gini.
Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu di sini tidak disebut. Itulah yang namanya bid'ah. Dia bikin-bikin. Yang namanya sholat fardu itu ibu, bapak, jamaah, dua-duanya itu harus disebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kapan kita itu boleh satu salam saja? Ketika sholat janazah. Paham? Dan kebanyakan kesalahan kita kalau salam kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu salah. Nabi kalau salam di saat sholat, dua pipi ini nampak oleh makmum. Dua pipi ini nampak oleh makmum. Kayak gini salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan karena di sini anak gadis selalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan itu contoh. Bayangkan kalau menantunya ibu sudah hafal Al-Quran lalu penghibur. Enak kan? Nah, siapa itu? Saya lah. Jangan cari-cari. Sekarang orang-orang cari menantu yang mobilnya mewah, dia datang pakai Alfa. Dia sangka orang tuanya, wow, Alfa guys. Dia sangka mobilnya sudah dibayar tunai, ternyata kredit. Mobilnya kredit, rumahnya kredit, giginya kredit. Yang tunai itu cuma istrinya. Cobalah Abdul Basit Husfi. Mobil tidak punya, rumah tidak punya, tapi setiap 5 hari keliling Indonesia. Sebelum saya di Cirebon, saya di Lampung, sebelumnya di Makassar, sebelumnya di Palembang, sebelumnya di Makkah. Keliling Indonesia. Kok bisa? Karena keberkahan Al-Quran. Sekarang orang suka cari pujian dari manusia. Engkau kalau punya jabatan, orang akan memuji engkau selama jabatannya ada, selama 5 tahun. Oh, ini wali kota kita, orang memuji. Tapi kalau engkau sudah pensiun, siapa yang memuji? Gila yang memuji engkau. Benar kan? Kalau engkau kaya, orang akan memuji engkau karena kekayaannya. Tapi kalau engkau ini hafal Al-Quran atau punya ilmu seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, luar biasa. Tidak ada istilah pensiun. Ini Ustaz kita, ini kiai kita. Benar kan? Maka minta tolong. Maksud saya di situ ibu-ibu, bapak-bapak minta tolong. Harus punya anak yang hafal Al-Quran. Wallahi kalau engkau kejar akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Kalau memang benar kita itu cinta dan suka sama Nabi, mesti kita itu hafal siapa aja keluarganya Nabi. Saya akan bikin lomba antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Setuju? Kalau siapa yang hafal masuk surga, siapa yang tidak hafal entahlah masuk ke mana. Ayo ibu dengan satu suara. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta. Masya Allah, tabarakallah. Layaklah masuk surga. Amin. Sekarang bapak-bapak, bapak-bapak, kalau mereka hafal berarti gentle. Kalau tidak hafal berarti berarti Wahai bapak-bapak, engkau gentleman apa cemen? Yakin? Yakin gentleman? Tunjukkanlah kepada mereka. Ayo. Abdullah nama ayahnya. Ayah. Kayak gini gentleman. Hah? Ini gentleman. Ini cek. Sakit ya?
masjidnya di sini, di dalam hatiku. Ya Allah. Lalu kemudian kalau kita memang benar cinta sama Nabi, minta tolong renungkanlah lagu ini. Duduklah sama diri sendiri. Orang yang keras hatinya, yang keras ucapannya, yang keras bicaranya, duduklah sama diri sendiri, lalu dengarkanlah lagu ini. Lau kana bainana al-habib min tayyibatin di sini hafal, di belakang kelihatan. Dari mana saya tahu? Dari lipstiknya. Kalau lipstiknya mahal, kelihatan bergerak. Kalau lipstiknya tidak mahal, ayolah dengan satu suara. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min tayyibatin qabla al-maghrib taliban. Sekarang artikan. Lau kana bainana al-habib, andai ada di tengah-tengah kita Nabi, gimana responnya Bapak? Keras kepala, keras hati, keras ucapan, suka menganiaya orang, suka menzalimi orang? Tidak. Benarkan Kak? Benarkan Ibu? Sekarang banyak orang itu yang keras hati. Kenapa? Karena mereka itu jauh dari acara maulid, tidak mau datang. Benar kan? Itulah artinya, andai ada di tengah-tengah kita itu, yaitu adalah Nabi, apa yang terjadi? Ladanal qasi wal qarib. Semua orang akan lembut ucapannya, akan lembut bicaranya, akan lembut bermuamalahnya. Lalu apa kemudian? Min thayyibatin qabla al-maghrib. Siapa yang datang ke Madinah lalu meninggal di Madinah, apa yang terjadi? Maka mesti dia itu mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata bil Madinah. Apa artinya man mata bil Madinah? Siapa yang bisa meninggal di kota Madinah. Hadis itu bukan artinya datang ke kota Madinah lalu ambil pisau samurai. Bukan artinya kayak gitu. Artinya man mata bil Madinah, mintalah dari Allah sehingga bisa mati dalam keadaan husnul. Emang kematian itu bisa request? Hah? Kata siapa nggak bisa? Di dalam sujud kita itu minta 3. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnan. Itu request enggak? Request enggak? Tadi berkata Allah. Berarti bisa request kan? Mati dalam keadaan husnul khatimah kan? Di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di mana? Di kota Madinah. Fi ahsani maqam, bersama siapa? Di samping siapa? Ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Untuk apa kita datang ke acara maulid ini? Untuk mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Taliban qurbal habib. Benar kan? Nah, ibu-ibu ini bawa HP, angkatlah HP-nya, rekamlah lagu ini, nanti sebarkanlah di TikTok, di Instagram, lalu tag saya. Ayo. Itu enggak? Sudah? Ayo angkat HP-nya, rekam, nanti kirim ke saya. Dek, boleh abang minta tolong? Adik berdiri.
Belum jelas suaranya. Oh. Oh. Kalau anak-anak kecil itu untuk tes mikrofon kayak gini. Oh. Ayo minta tolong ya. Rekam dari atas saya. Nah, ini videonya ya. Ayo dengan satu suara. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghib taliban qurb al-habib biqurbihi an-nafsu taṭib wa tad'u Allah fayujib anwaru taha la taghib ballighna liqa'ahu ya mujib. Dengan satu suara. Lau kana bainana al-habib qasi wal qarib min taybatin taliban qurral habib. Nah, sekarang saya artikan biqurbihin nafsu tatib. Kita kalau suka mendengar acara tentang maulid Nabi, tentang sifat Nabi, tentang sunnah Nabi, maka hati kita itu akan lembut. Benar kan? Biqurbihin nafsu tatib. Lalu kalau ingin doanya diterima oleh Allah, ingin dikabulkan oleh Allah, maka diiringi dengan bersolawat. Wa tad'ullaha fayujib. Banyak masalah di rumah, di kantor, di dalam rumah tangganya, maka kuncinya lah sehingga bisa tenang, damai, lalu senang, maka kuncinya lah dengan bersolawat. Anwaru taha la taghib. Kita ini mesti ingin masuk bersama Nabi, benar kan? Maka balighna liqa'ahu ya mujib. Sering-sering mendengarkanlah lagu-lagu ini sehingga hatinya bisa lembut. Lalu kemudian yang kedua, tinggal dua ini lalu saya tutup acara ini. Lalu kemudian yang kedua, minta tolong ibu-ibu jangan keluar dari rumahnya dalam keadaan junub. Bapak-bapak jangan keluar dari rumahnya dalam keadaan junub. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apalagi kakak-kakak, ibu-ibu, supaya tidak dimasukkan oleh setan, karena kebanyakan yang kerasukan setannya itu adalah perempuan. Benar kan? Tiba-tiba ada yang datang ke saya kayak gini. Itu perempuan, benar kan? Kebanyakan kerasukan setan siapa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan kan? Tahukah kenapa laki-laki itu tidak, bahkan jarang, bahkan tidak ada kerasukan setan? Tahu? Karena laki-laki satu jalur sama setan. Benar kan? Benar kan Pak? Sama kita. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang setan. Lalu kemudian minta tolong, sering-sering ambil airmu. Yang terakhir untuk berdoa, minta tolong. Kalau mau berdoa jangan kayak gini. Lalu jawabnya amin, amin, amin. Itu bukan lomba. Kalau mau berdoa itu Allah itu harus dirayu dan harus ada 4 syarat di dalam doa. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. 4 ini harus ada di dalam doa. Coba diulangi lagi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ayo. Kalau
Kalau tidak hafal wassalatu wassalamu, Allahumma salli ala sayyidina. Indahnya zikir berjamaah, solawat berjamaah, yang tidak hafal kelihatan hafal. Benar kan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Harus sering-sering berselawat. Oke Bu, dan kalau mau berdoa Allah itu dirayu kayak gini berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Apa ini jawabnya? Aminilah. Kan saya imamnya. Apa ini? Ulang lagi. Allahumma hdina fi man hadait. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Nah gitulah tata cara berdoa. Sekarang banyak orang-orang kalau mau berdoa seperti maksa kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan jodoh saya, matikanlah dia Allah. Banyak kayak gitu kan? Benar kan? Jangan kayak gitu. Kalau mau berdoa untuk menjemput jodoh juga itu harus dirayu. Bapak mau doa untuk menjemput jodoh? Ini suami siapa ini? Suami siapa ini? Bahaya ini. Mau kan? Mana istrinya? Semoga sabar ya ibu. Memang engkau ini dapat laki-laki Fir'aun. Bercanda wallahi. Nah, ingin dapat, saya ajarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum menikah. Ini doa untuk menjemput jodoh. Mau? Bacalah sama saya. Ayo, angkatlah tangannya. Ya Allah. Ayo. Tidak mau? Oke. Kerjasama. Ayo, Pak. Jangan malu, Pak. Ya Allah. Kok aja tidak ada suara? Saya tanggung jawab. Tenang bos. Saya cuma mengajarkan. Boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Iyalah, boleh lah. Ayo Pak. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Sudah hafal? Simpel sekali itu doa menjemput jodoh. Wallahi simpel. Sekarang banyak ustaz cari di hadis, cari di dalil. Enggak harus lah, tanyalah ke saya. Saya hafal. Nah, nanti saya berharap bapak-bapak bacalah doa ini setelah setiap selesai sholat. Ijazah dari saya untuk bapak-bapak. Diterima ijazahnya? Dari tadi mau. Bilang iya terima. Ada ibunya. Alah cengeng dong. Bercanda. Oke Pak, oke Ibu. Paham insya Allah. Minta tolong lembutkanlah hatinya, lembutlah cakapannya. Kalau bertetangga sama orang-orang sombong, enggak harus melihat kayak gini juga. Enggak harus kayak gini juga. Kalau melihat orang sombong, berkawan sama orang sombong, singgunglah dia juga dengan lagu, dengan perasaan. Enggak harus mengeluarkan hadis dalil, cukuplah dengan lagu. Apa lagunya? Bila izra'i khususan ibu-ibu yang datang ke pengajian lalu bawa banyak cincin di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, dia itu mau pamer.
Ustaznya tanya, ibu acaranya gimana? Di sana. Gimana makanannya? Panas tidak? Yang suka pamer-pameran, maka ibu harus hafal lagi ini. Bila Israil, bukan kayak gini. Datang, bukan kayak gini. Harus kayak gini. Pertama biasa, kedua kayak gini. Coba lihat saya dulu. Bila Israil jatuh jasad terjun di pembarisan. Oke? Kalau menghadapi anak atau kawan atau tetangga yang malas sholat, ibu harus hafal lagu ini juga. Walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya? Benar kan? Maka harus sholat. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup acara ini, tinggal satu lomba yang terakhir, yaitu adalah berapa keturunannya Nabi. Nah, lomba antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Saya tahu mereka itu sudah malas sama saya. Coba ibu-ibu, anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Hafal? Yuk ulang lagi. Anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Kalau kita memang benar cinta dan suka sama Nabi, maka harus hafal siapa aja keluarganya Nabi dan keturunannya Nabi. Benar kan? Ibu-ibu layaklah masuk surga. Amin. Wahai bapak-bapak, saya tahu kalian itu benci, tapi saya tidak peduli. Ayo Pak, dengan satu suara. Anak-anak Nabi. Ayolah Pak. Saya laki-laki, malu saya kalau kalian tidak hafal. Cuma ada kau ini. Ayo, dengan satu suara. Kalau tidak hafal, yang penting Bapak kalian. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Ibrahim. Ibu-ibu, layakkah mereka masuk surga? Tidak katanya. Muhammadur Rasulullah. Kita tutup acara ini dengan sholawat. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan Nabi. Qamarun yang pertama Allah Allah, yang kedua ya Rasulullah. Keluarga Nabi tidak hafal, keturunan Nabi tidak hafal, ini tidak hafal. Macam mana mau masuk surga? La ilaha illallah. Yang pertama Allah, yang kedua saya tidak marah, cuma karena suasana kayak gini maka harus
dibawa dengan lucu-lucu. Boleh diulangi lagi? Wa kaful Mustafa kalwardina wa iqru ayqaida masat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi. Yang pertama Allah, Allah. Yang kedua ya Rasulullah. Yang ketiga Allah, Allah. Ya Allah. Macam mana ini Allah? Ya Allah, Allah. Bisa? Kita Allah. Harus apa? Bisa? Nah, kita tolong rekamin dari belakang. Apa ini? Kan cocok kan? Cocok nggak Pak? Hah? Cocok. Jual mahal. Ayo, dalam satu suara. Wa kaful Mustafa kalwardina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum saya tutup acara ini, ada beberapa sesuatu yang harus disampaikan oleh Ustaz Azwar. Minta tolong kalau bisa beramal, beramallah. Kalau tidak bisa beramal sekarang, berdoalah sehingga ke depan bisa beramal. Minta tolong, bisa, jangan langsung balik. Beramal kalau bisa, kalau tidak bisa beramal, berdoa sehingga bisa beramal. Lalu kemudian saya berharap semua ada di sini, kita tutup acara ini dengan doa bersama. Bisa? Silakan Ustaz Azwar.